Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Tidak lupa kita selalu hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wasyuhada wassalihin wa jami'i masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Arabi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa ila al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Arabi Al-Haddad amadana Allah bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Arabi Al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awanah. Ini kita sampai di masalah bab ar-raja wal khauf. Ila anqal wa qad qala al-Hasanu al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ma'ruf, wali besar, orang soleh. Beliau berkata, inna amaniyal maghfirati qad lu'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalis, yakni minal a'malis salihah. Kata beliau, sesungguhnya angan-angan ampunan, maksudnya gini, orang nih dia Allah tuh mesti ngampuni, Allah tuh maha pengampun, Allah mesti nggak maafkan kita, Allah mesti ngampuni kita. Nah, jadi keoptimisan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah dijadikan permainan bagi kaum banyak kaum, sampai mereka keluar dari dunia ini dalam keadaan bangkrut. Maksudnya gimana? Karena mereka pedomannya Allah itu kan Maha Pengampun. Jadi kita tak ada masalah, kita dosa pun, melakukan dosa maksiat, Allah mesti ampuni kita. Allah mesti ampuni. Itu dijadikan pedoman di dalam hidupnya. Sehingga ketika mereka mati, mereka nggak punya amal apa-apa. Karena pedomannya Allah Maha Pengampun. Isinya jadi dosa. Karena mereka optimisnya terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala itu secara mutlak gitu. Jadi saya tak ibadah lah. Nanti kan Allah ampuni kita. Jadi tak sholat, tak ibadah, tak baca Quran, tak baca selawat. Makanya mereka kharaju minad dunya mafalis, dia keluar dari dunia nanti di akhirat bangkrut, nggak bawa amal apa-apa. Nah,
itu masalahnya. Jadi tidak boleh roja itu kebablasan dalam arti secara mutlak. Kita sudah kaji kemarin, sudah sampaikan kemarin. Wa qala rahimahullah ta'ala innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufan wa innal munafiqa jama'a isaatan wa amnan. Sesungguhnya orang yang beriman itu mengumpulkan dua hal. Pertama, ihsan, berbuat baik, wa khaufan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Orang mukmin apa? Dia mau beramal dan juga dia ada rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa terhadap siksa Allah, rasa takut terhadap neraka. Sehingga apa? Taat dijalankan, maksiat dijauhi. Nah, itu. Maksiat dijauhi karena di situ ada khaufnya. Nah, tidak seperti yang tadi itu pokoknya Allah nggak ada rasa takut, optimis, mesti jangan enggak. Orang mukmin itu harus ada rasa takut terhadap siksa Allah, takut terhadap neraka, terhadap. Orang mukmin itu mengumpulkan dua hal. Pertama, ihsan, yaitu berbuat baik. Yang kedua, rasa takut, khauf. Sebaliknya, wa innal munafiqa jama isaatan wa amnan. Sedangkan orang munafik itu kebalikannya. Mereka mengumpulkan dua hal, yaitu berbuat maksiat, berbuat jelek, wa amnan, dan merasa aman. Orang munafik itu sukanya berlaku jelek, yang kedua merasa aman. Merasa aman dari mana? Dari keoptimisan itu tadi, yang kebablasan. Jadi dia walaupun melakukan dosa, tapi dia santai aja, aman. Nah, macam kunci surga dia dah pegang. Alah, mesti Allah masukkan aku ke surga. Allah tak akan siksa aku. Allah tuh Rahman Rahim. Itu sifatnya orang munafik. Suka berbuat maksiat tapi merasa aman di dalam hati. Orang yang beriman, dia melakukan ketaatan dan ada rasa khawatir, tetap rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, ya. Tapi dengan rajinnya tersebut, dia masih ada rasa takut. Jangan, masih takut nanti aku disiksa sama Allah, takut aku neraka jahanam. Ada seperti itu. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab kurang apa solehnya? Kuburnya di sebelah Rasulullah. Sampai beliau mengatakan, seandainya aku ini hanya berupa turab saja, tanah saja, sehingga aku di akhirat aku tidak dihisab. Nah, karena ada di situ ada khauf. Sahabat itu punya rasa khauf, bukan merasa aman gitu. Masya Allah. Kita zaman sekarang ini kayak merasa amannya juga kebablasan. Ibadahnya sedikit amburadul, tapi slow aja. Slow, nyantai rasa. Tak ada perasaan gimana nanti di akhirat, gimana. Nauzubillah sebenarnya. Jangan sampai seperti orang munafik. Itu bedanya. Kebalikan 180 derajat. Orang munafik mengumpulkan dua hal, yaitu berbuat jelek atau berbuat maksiat, tetapi dia merasa aman-aman saja dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu orang munafik. Kemudian fal mu'minu la yusbu ila khaifa. Orang mukmin itu tidaklah dia di waktu pagi kecuali orang yang merasa takut. Maksudnya ketika dia bangun, dia merasa yang ada di dalam hati ini khaif. Jangan tak sholat subuh, dosa, nanti disiksa. Gitu. Maksudnya begitu, takut. Ada, tetap di hati orang beriman itu ada rasa begitu. Jangan hari ini, jangan. Ini dosa, ini tak boleh. Ini dosa tak boleh, ini dosa tak boleh. Kemudian wala yumsi illa khaifa, dan tidaklah dia di waktu sore kecuali dia juga merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut terhadap siksa Allah, merasa takut terhadap hisab di akhirat. Itu orang beriman. Wa yaqulu ya'malu wa yaqul, mereka beramal dan berkata la'alli anju. Mereka beramal dan mereka juga berkata mudah-mudahan aku selamat. Sholat terus, puasa terus, ibadah terus. Terus dia masih ada kata mudah-mudahan aku selamat. Maksudnya kan berarti kan ada rasa takut di situ, takut tak selamat. Nah, itu.
Orang munafik tak gitu. Aku selamat. Nah, itu aja dia. Itu orang munafik. Wal munafiqu yatrukul amal wa yaqulu sawadun nas kasirun wa sawfa yughfaru li intaha. Sedangkan orang-orang munafik yatrukul amal, mereka tidak mau beramal. Orang munafik tak mau beramal ya. Amal tak ada. Sholat tidak, puasa tidak, ibadah tak mau. Tetapi dia berkata kebanyakan manusia nanti semuanya akan fasawfa yughfaruli, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kebanyakan, pokoknya orang-orang ini rata kebanyakan akan diampuni oleh Allah. Saya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Amal tidak, tapi optimisnya kebablasan. Nanti orang akan diampuni semua sama Allah, termasuk aku juga. Itu orang munafik, nggak ada takut-takutnya sama sekali. Waqad kana al-anbiya wal awliya maka mali ma'rifatin billahi wa husni dhannihim bi wa sa'i amalihim wa qillati dhunubihim aw adamiha bil kulliyati bi ghayatin min al-khawfi wal ishfaq. Ulaika alladzina hadallahu fa bihudahu muqtadih. Dan sungguh para anbiya, para aulia, para wali-wali Allah, ya, para nabi, para wali-wali Allah, dengan kesempurnaan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan persangkaan baik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bagusnya amal mereka. Nabi apa amal tak bagus? Nabi amalnya pasti bagus lah. Wali amalnya pasti bagus. Kalau tak bagus tak mungkin dia jadi wali. Wali amalnya juga bagus. Wakilati dzunubihim, dan sedikitnya dosa mereka. Tentu dosanya sedikit. Kalau dosanya banyak, tak mungkin jadi wali. Nah, dia mesti mereka tentu dosanya sedikit. Au adamiha, ataupun mereka tak punya dosa. Nah, para anbiya maksum gak punya dosa. Atau mereka para aulia betul-betul dia menjaganya, ya, diri dari dosa itu bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diampuni dosa-dosanya yang ada. Jadi tidak punya dosa. Bighayatil minal khauf. Mereka dengan adanya seperti itu pun mereka sangat takut. Jadi ada rasa takut di dalam dirinya, khaufnya itu. Padahal Nabi pasti selamat lah. Nabi kok tak selamat? Nah, tapi mereka masih ada rasa takutnya. Ini tidak, sholat tidak, tapi merasa selamat aja. Tak ada rasa takut. Puasa tidak, tapi macam besok mesti selamat saya nih. Waduh, macam surga itu punya hatuk dia. Enak kali. Awadami bil kuliah bi ghayati min al-khafi wal isfaq. Nah, apa dalilnya? Ulaika alladzina hadallahu fa bihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan petunjuk mereka ikutilah, iktadi. Nah, itu para orang-orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti kesembilan khauf dan roja ini, kita selaku seorang muslim harus ada rasa takut, tetapi juga ada rojaknya. Jangan sampai putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebablasan sampai suudzon sama Allah juga tidak baik. Allah tidak akan mengampuni. Terlalu optimis secara mutlak kebablasan sampai gak ibadah karena percaya Allah baik, Allah pengampun, itu juga salah. Jadi di tengah-tengah, juga tadi disampaikan, orang mukmin itu mengumpulkan dua hal, al-ihsan kemudian wal khauf, beramal baik dan rasa takut. Nah, itu kesimpulannya. Faslun wa alaika bis sabri. Kita masuk pasal baru, yaitu bab tentang sabar. Sabar kemudian syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaika bis sabri fa innahu malakul umuri wala budda laka minhu ma dumta bihadid dar wa huwa min al akhlaqil karimah wa fadailil azimah
Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hendaklah engkau bersabar, ya, karena sesungguhnya sabar itu menjadi puncak, ya, segala umur, segala perkara, ya, mencakup segala perkara. Maka engkau harus bersabar selagi engkau masih ada di alam dunia ini. Selagi kita masih di dunia ini, kita ilmu sabarnya harus kita pakai. Wa huwa minal akhlaqil karimah wal fadlil azimah. Sabar itu adalah akhlak yang mulia dan keutamaan yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ini memang kapan setiap hari kita butuh sabar dalam segala hal. Ibadah butuh sabar. Kalau tak sabar, macam mana kita nak sholat subuh? Macam mana kita nak sholat isya? Tak sabar, aduh, ngantuk, malas lah. Tak sabar aja nak sholat. Lagi sibuk zuhur, lagi enak-enak kerja azan zuhur pula suruh sholat lagi. Tak sabar ya tidak sholat. Nah, jadi sabar di dalam taat kepada Allah. Maksiat juga, menahan diri dari maksiat itu harus butuh kesabaran. Kepingin betul main judi rasanya, masang nomor nih, ada apa nih, sepeda motor masuk longkang. Tengok beli tak nomor ini, beli tak ini, keluar nih kayaknya, tembus nih. Itu harus ditahan, sabar, jangan beli. Betul tadi beli, dia keluar pula, aduh, menyesal dia. Aduh, tak beli. Nah, kan? Itu menahan diri dari maksiat butuh kesabaran, masya Allah. Apalagi maksiat tentang digoda orang, ya, nafsu syahwat. Itu butuh kesabaran luar biasa itu. Kalau tak sabar maksiat tiap hari lah, ya kan? Maksiat tiap hari. Pacaran apa tak enak, sedap, kan? Apa tak enak pacaran? Ganti sana, ganti sini, pergi sana, pergi sini, main sana, masih. Sedap. Itu butuh sabar, jangan. Nah, bukan sabar itu ketika ditumbuk orang tak balas. Bukan cuma itu. Kalau itu agak ringan sih, ya. Sabar untuk menahan diri dari maksiat ini yang berat, ya, berat, luar biasa berat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala waqala ta'ala waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ini ada satu rahasia kunci menjadi pemimpin. Orang kalau tidak jadi pemimpin ada satu ilmu yang dipraktekkan. Kalau dia mau praktekkan, dia akan layak untuk menjadi pemimpin. Apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan aku jadikan dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk, ya, dengan urusan kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Orang tuh kalau bisa masang kesabaran, sabar. Dia tuh Allah akan jadikan dia a'immah, akan jadikan dia imam, jadikan dia pemimpin. Kalau orang pemimpin itu harus sabar. Kalau pemimpin tak sabar, tak layak jadi pemimpin. Macam mana Rasulullah? Sabar. Luar biasa Rasulullah. Makanya dia manusia paling layak jadi pemimpin. Paling sabar Rasulullah. Ada pemimpin nggak sabar, kau tak layak jadi pemimpin. Nah, pemimpin itu. Tapi bersabarlah, belajar sabar. Nanti Allah itu akan jadikan para penyabar ini akan Allah jadikan menjadi pemimpin. Ini Al-Quran nih. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar. Dan kami jadikan mereka para pemimpin
yang memberi petunjuk dengan urusan kami ketika mereka bersabar. Kalau mereka bersabar, maka akan kami jadikan mereka pemimpin. Itu. Jadi kalau nak cari pemimpin, cari yang sabar-sabar. Tengok ini sama ini sama ini, mana yang paling sabar? Itu. Itulah yang paling berhak jadi pemimpin. Tengok, ini sama ini sama ini, mana yang paling sabar? Ah, ini paling sabar. Insya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini orang taat nih, sabar ya. Ini aja pilih Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau orang tak sabar jadi pemimpin atau balik meja kursi habis. Wah, palamu tak beres semuanya. Habis. Ya. Terajang anak buah itu. Kalau tak gitu mulutnya tak bisa tahan. Mulutnya tak bisa tahan. Bayangkanlah kalau dulu Rasulullah kayak gitu garangnya, kira-kira macam mana yang ikut Rasulullah itu siapa? Ya, garang. Rasulullah sabar. Luar biasa. Nah, itu dia. Besok sebentar lagi nih ada pemilihan. Nah, cari siapa? Cari yang sabar. Itu aja. Berapa orang? Ini. Berapa pun cari ini orang ini mana yang paling sabar ya. Tentu taat wajib. Taat ini menjadi satu standar ya secara umum. Taat harus wajib. Lebih dari itu, mana nih yang paling sabar nih orangnya? Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau pemimpin kita sabar-sabar, berarti pemimpin kita sama Allah. Itu. Nah, kalau tak sabar, berarti tak sama siapa lah. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahala mereka tanpa hitungan. Oh, maksudnya gimana? Orang sabar itu ibadah. Kita nih, yang kita hitung ibadah itu apa? Sholat, puasa, baca Quran, zikir, sedekah. Ini kita hitung ibadah. Betul ini ibadah. Cuma yang salah di mana? Tidak menghitung kesabaran itu sebagian dari ibadah. Orang sabar itu ibadah loh. Tapi kita kan tak ngitung. Kita tak ngitung, tidak menganggap kesabaran itu ibadah. Ketika kita sabar, itu berarti kita sedang beribadah. Ketika kita sabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Gitu. Dan bahkan di Al-Quran, mohon maaf enggak, innallaha ma'al musallin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sholat. Kan tidak gitu kan maksudnya. Nah, ya otomatis sebetulnya orang-orang yang soleh tentu, orang yang khusyuk tentu dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi maksudnya termasuk fadilahnya sabar itu luar biasa. Sampai innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika ada dua orang nih berkelahi nih. Ini Allah sama siapa nih? Allah sama yang sabar lah. Innallaha ma'as sabirin, sabar, ngalah, sabar. Kau enak aja bilang sabar. Nah, ini ada orang enak aja kalau dinasihatin tambah kayak gitu. Innallaha ma'as sabirin itu penting. Kita jadikan semacam prinsip di dalam hidup. Kalau mau bersama Allah, maka bersabarlah. Itu prinsip. Jadikan prinsip. Para aulia sabar semua, apalagi para anbiya, ya. Nah, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu semuanya orang-orang yang sabar. Kalau tak sabar, maka tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru amiru junudil mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar itu adalah pemimpin tentaranya orang yang beriman. Sabar itu adalah pemimpin
tentaranya orang yang beriman. Wa qala alaihi salatu wasalam fi sabri ala ma takrahu khairun katsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam bersabar atas apa yang engkau tidak sukai itu ada kebaikan yang banyak. Nah, tengok, luar biasa nih. Ini penting. Nah, macam mana maksudnya? Di dalam bersabar terhadap perkara yang engkau tidak sukai, di situ ada kebaikan yang banyak. Bersabar atas perkara yang kita tidak senangi, di situ ada kebaikan yang banyak. Khairun katsir. Bukan cuma satu kebaikan, banyak. Umpamanya nih, kita punya kawan. Kalau punya kawan, oh dia nih memang kena bersabar betul lah. Sifat dia ini, dia pokoknya hati ini rasanya harus kuat sabar. Maka ketika begini kata Rasulullah tadi, bersabar terhadap sesuatu yang engkau tidak sukai, di situ ada kebaikan yang banyak. Tidak tampak oleh mata, kebaikan itu banyak. Bukan berarti tak dapat pahala. Punya teman yang sangat mengganggu kesabaran kita, itu di situ ada kebaikan yang banyak. Tapi kadang-kadang tabiat kita ini kan kepengen perkara yang kita senangi aja, kan? Perkara yang tidak kita suka itu kita muak lah, tak mau lah. Padahal di dalam ketidaksukaan kita itu, kalau kita mendapatkan banyak sekali kebaikan. Nah, berarti maksudnya apa? Punya bini cerewet, umpamanya kan. Penuh bersabar. Ini Pak khairun katsir. Itu di situ mesti ada kebaikan yang banyak. Apa contoh? Ya rezeki lancar, bini cerewet. Jangan macam-macam. Ini sabda Rasulullah SAW. Ini contoh aja Bu, tak boleh tersinggung. Tapi rezeki lancar, nanti pula yang tak cerewet jadi cerewet. Wah, aku nak cerewet aja lah biar rezeki kami lancar lah. Kenapa Pak? Rezeki susah tuh. Bini dia memang kalem, memang maksudnya di situ orang ketika Allah kasih sesuatu hal yang dia merasa teruji kesabarannya ada gini, Allah ganti dengan hal yang lain. Allah ganti. Makanya khairun katsir di situ mesti ada kebaikan. Jadi ada imbal baliknya gitu loh. Ada imbal baliknya. Jadi kena bersabarlah. Kena bersabar. Si istri juga gitu. Pokoknya kena sabar dengan suaminya. Kelakuan suaminya gini-gini, tapi bukan masalah hal-hal yang tidak baik-baik ya. Menguji kesabaran gitu. Di situ ada kebaikan yang banyak. Khairun katsir, bukan hanya khairun satu tok, banyak. Memang ada juga keterangan menyebutkan seperti itu. Ya, contoh di dalam rumah tangga seperti itu, ya. Biasanya seperti itu, tapi syaratnya satu, sabar. Kalau tak sabar ya tak dapat lah. Ya. Kalau tak sabar ya tak dapat khairun katsir. Tidak dapat kebaikan yang banyak, ya. Udahlah hati kita sesak nengok orang yang kita tak suka gini-gini, kita tak sabar, kita dapat apa-apa. Kalau itu ada, maka sabar harus dipasang, maka Allah akan mengganti dengan banyak kebaikan. Percaya. Kemudian lagi Kemudian wa fi wasiyati Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada wasiat Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anal faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Kita tutup dengan hikmah dari Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu
di dalam kesabaran. Pertolongan itu di dalam kesabaran, bersama dengan kesabaran. Maksudnya apa? Kalau orang mau sabar, maka pertolongan itu akan datang. Sabar, maka pertolongan itu akan datang. Kemenangan itu akan datang. Kalau tak sabar, tak datang. Hancur, tambah hancur. Tambah hancur. Sabar, maka an-nasr, pertolongan itu akan datang. Wa anal faraja ma'al karb. Dan sesungguhnya kelapangan itu di dalam kesusahan. Maksudnya gimana? Yakinlah ketika ada kesusahan mesti nanti di situ akan ada kelapangan. Mesti, tak mungkin susah terus, tidak. Yakin. Ini kalau ada susah macam gini nih, yakinlah nanti sebentar lagi ini Allah akan memberi kelapangan. Kehidupan, kata peribahasa mengatakan, kehidupan itu seperti putaran roda pedati. Seperti putaran roda pedati. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Jadi tak di atas terus. Ya tidaklah, kadang-kadang di bawah, kadang di atas, kadang di tepi. Seperti itu. Ini kalau di atas terus tak jalanlah roda pedati itu di atas terus. Mogok namanya. Jadi memang kita ini ya kadang senang, kadang sedang-sedang, kadang susah gitu. Jadi sesungguhnya kelapangan itu di dalam kesempitan, kesusahan. Yakinlah ketika kesusahan itu datang, Allah akan memberi satu kelapangan. Kemudian wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Setiap ada kesusahan, yakinlah di situ mesti akan ada kemudahan. Yakin. Kan di Al-Quran disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan di situ ada kemudahan. Diukuatkan lagi inna ma'al usri yusra, di dalam kesulitan ada kemudahan. Jadi ketika ada dua idza takarrarat nakiratani pastinya tuh ghairul ula. Jadi satu kaidah mengatakan ketika ada dua isim nakirah diulangi, maka yang kedua bukan yang pertama. Jadi di situ kan fa innamal usri yusran, nakirah. Innamal usri yusran, ini nakirah yang tidak ada a-nya. Maka di situ disebutkan yusran yang pertama dengan yang kedua ini lain. Maksudnya berarti di situ ada dua kemudahan. Di dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Jadi tak usah susah. Kalau masih ada kesulitan, tidak usah susah, karena pasti setelah itu akan ada kemudahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa'lam anna sa'adata mauqufatun ala husul qurbi minallah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.